Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan apa kabar hari ini? Kita bersyukur di pagi ini kita boleh dibangunkan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kita boleh menghirup udara pagi yang segar dan saat ini kita boleh datang pada Tuhan untuk memulai ibadah kita bersama. Walaupun ibadah secara online, tapi biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita bersama dengan panggilan berbakti yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita sambut dengan satu pujian dari pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci.
Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami pada pagi ini. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah online, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami hendak memulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati supaya tidak ada hambatan mulai awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Engkau berkati kami yang ambil bagian dalam pelayanan, berkati semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, dan Engkau juga berkati Bapak Pendeta Yusuf yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan 10. Dipersilahkan. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita akan bersama memuji nama Tuhan dari SNP 523, firman-Mu yang akan kita pujikan bersama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf Suyono. Satu pujian, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini adalah minggu terakhir bulan April dan sekaligus akhir dari rangkaian khotbah saya mengenai Paskah. Mari sebelum kita mengawali firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh beribadah, walaupun sekali lagi kami masih terpisah, hamba-Mu di gereja pastori, seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, ibadah kami, Tuhan sertai kami. Kami yakin dan percaya kalau kami bersungguh-sungguh melakukan ibadah kami, walaupun hanya bersama keluarga kami masing-masing, apa yang kami lakukan, kerinduan kami, Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan April adalah bulan Paskah. Saya mengingatkan lagi, tanggal 5 April yang lalu saya berkhotbah mengenai asal-usul perayaan Paskah. Tanggal 10 April kita merayakan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Tanggal 12 April kita merayakan Paskah dengan judul Kebangkitannya Membawa Semangat Hidup. Minggu yang lalu dengan judul khotbah Jangan Kehilangan Wahyu Allah atau Firman Allah. Dan pagi ini tanggal 26 April yang sekali lagi merupakan khotbah rangkaian ibadah Paskah yang terakhir, saya memberi judul Semua Karena Anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah itu sungguhnya bisa kita lakukan di mana saja. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan tetap semangat, tidak kehilangan kesempatan beribadah walaupun di rumah masing-masing. Saya juga tidak tahu sampai kapan kita beribadah terpisah seperti saat ini. Tetapi kelihatannya masih agak panjang. Surat edaran Bupati BWI yang terakhir tertanggal 22 April 2020 yang lalu pada pokoknya mengatakan perpanjangan masa bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah sampai dengan akhir bulan Mei yang akan datang. Ini pun nanti masih ada evaluasi lagi. Puji Tuhan. Seperti judul khotbah saya pagi ini, semua karena anugerahnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak khawatir, tetap bersyukur. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan pagi ini dari Tesalonika 5:18 bahwa mengucap syukur adalah tindakan yang dikehendaki Tuhan.
Walaupun saat ini mungkin keadaan kita belum berubah, kita tetap menghadapi wabah yang tidak kelihatan. Tetapi sekali lagi, marilah kita selalu mengucap syukur. Pagi ini saya akan mengawali firman Allah dengan sebuah pujian yang menurut saya sangat menyentuh hati. Merasakan bahwa semuanya itu termasuk keadaan kita saat ini yang dilanda wabah COVID yang belum selesai ini, belum bisa diatasi. Semata-mata Tuhan pasti tahu. Semata-mata itu juga kemurahannya. Bila sampai saat ini kita semua masih tetap sehat. Lagu itu ada di dalam buku nyanyian kita, nyanyian SNP nomor 700 dengan judul Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Saya akan menyanyikan lebih dahulu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti nyanyian ini dikatakan, bibirku akan memuji Engkau. Saat-saat yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk memuji Tuhan, tetapi mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan kembali kepada khotbah saya yang diambil pagi ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan mengawali membaca ayat firman Tuhan ini dengan judul Semuanya Karena Kasih Karunia. Ayat 1 sampai 10 pasal 2 Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah firman Tuhan yang ingin saya khotbahkan pada pagi hari ini. Sekali lagi, judulnya semuanya adalah karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Berbicara mengenai keselamatan oleh iman atau anugerah Allah, kita sesungguhnya harus membaca seluruh pasal ini dalam kitab Efesus. Seluruh kitab ini dalam pasal 1 Paulus merindukan agar jemaat Efesus dan pembaca pada umumnya, saya dan Bapak Ibu Saudara, bisa bertumbuh dalam iman, bisa bertumbuh dalam kasih, dan bisa bertumbuh dalam hikmat Allah. Perikop ini adalah pembahasannya yang harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selamat. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, itu bukan hasil usaha kita. Kita diselamatkan karena iman kita. Iman artinya percaya. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Seperti saya katakan tadi, untuk mengulas ayat-ayat yang telah kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10, itu kita harus menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa keselamatan itu diberi dengan gratis atau cuma-cuma, bahkan dikatakan hanya dengan beriman saja? Tuhan berkata, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mengapa diberikan cuma-cuma? Karena kita ini adalah orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, orang mati. Ayat 1 sampai 3 saya membaca sekali lagi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti ajaran dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami dahulu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pilihan kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
orang mati tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana kita mendapat keselamatan? Sekali lagi, karena itu anugerah Allah. Dahulu kita mati dan kita dihidupkan kembali. Ayat 4-7. Saya membaca sekali lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab itu ada contoh yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu di dalam kitab Yehezkiel, bagaimana proses orang mati disembuhkan kembali. Saya akan membacakan di dalam Yehezkiel 37 ayat 1-6, nanti disambung ayat 14, walaupun nanti semuanya sampai 1-6, 14, tapi saya akan membaca ayat 1-6 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Ayat 14. "Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti contoh tadi, kita sesungguhnya sudah merupakan orang-orang mati, bahkan tulang-tulang kering. Tetapi karena kasih Allah lewat hamba-Nya Yehezkiel, tulang-tulang kering itu mampu dihidupkan kembali. Ayat 14 dikatakan sekali lagi, "Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Waktu saya, Bapak Ibu Saudara,
sudah bertobat kepada Tuhan, menjadi manusia baru. Kita ini sudah diberi roh yang baru, roh Allah. Seharusnya saya dan saudara mampu menghidupi sebagai manusia baru. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dikerjakan saat kita sudah selamat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita adalah saat-saat yang mungkin kehidupan kita tidak sebebas bulan-bulan yang lalu. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Diharapkan waktu saya dan saudara sudah diselamatkan, kita sudah memiliki keselamatan yang kekal, yang hanya diberikan oleh Tuhan Allah. Diharapkan saya mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, kita tidak menjadi orang-orang yang sembrono, orang-orang yang pongah. Saat ini pemerintah kita menganjurkan, walaupun mungkin tidak melarang, untuk kita tetap di rumah saja, stay at home. Mari Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya, untuk menunjukkan kita memiliki iman yang kuat, kita melakukannya di rumah saja. Ayat 8-9 saya akan membacakan di dalam Efesus tadi, ayat 8-9. Saya membaca sekali lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, iman harus kita hidupi dengan cara kita tidak sombong, pongah, dan kita mengerti bahwa keselamatan yang kita miliki saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjalankan iman kita? Dengan cara aktif berbuat baik kepada sesama kita. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani tadi, jangan lupa berbuat baik. Walaupun saat ini adalah saat-saat kita mungkin sedang memikirkan diri sendiri, harus di rumah saja, tetapi jangan lupa untuk terus berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Sebabnya apa? Ayat 10 saya akan membaca. Karena kita ini dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya di dalam untuk selalu berbuat baik. Seterusnya, ingat Yakobus 4:17. Tidak berbuat baik itu dosa. Yakobus 4
ayat 17 saya membacakan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, firman Tuhan ini mungkin keras, ya, tapi itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita mampu berbuat baik, kalau kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukan, firman Tuhan ini berkata bahwa kita berdosa karena kita mampu berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Yang terakhir, menghidupi iman itu kita harus menyadari memang kita ini diciptakan untuk berbuat baik. Ayat 10 saya ulangi lagi. Karena kita ini dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya, saudara, itu diciptakan itu semata-mata untuk melakukan hal-hal yang baik. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 saya akan membacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik terus menerus, tidak jemu-jemu. Firman Tuhan berkata kalau kita belum mampu berbuat baik kepada semua orang, firman Tuhan tadi dikatakan mari kita berbuat baik dulu kepada teman-teman seiman kita. Yang terakhir di dalam ayat ini kita memang harus berbuat baik. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sangat jelas sekali. Klop dengan ayat 10 tadi. Memang kita itu diciptakan untuk berbuat baik. Dalam 3 Yohanes tadi dikatakan bahwa berbuat baik itu harus kita lakukan karena memang kita ini berasal dari Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak jemu-jemu melangkah sesuai apa yang dirindukan Allah, yaitu untuk berbuat baik. Di dalam nyanyian pujian kita dikatakan hidup kita ini adalah kitab terbuka, dibaca oleh sesama kita. Waktu sesama kita ini membaca hidup kita, sesama kita akan menilai apakah saya dan saudara sudah hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu selalu berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk berbuat baik. Kerinduan kami Tuhan,
Walaupun mungkin karena keadaan kami, seringkali kami lupa berbuat baik. Bahkan mungkin memang tidak mau berbuat baik. Karena orang lain menyakiti kami, karena orang lain merugikan kami. Kami rindu Tuhan, bahwa Tuhan sungguhnya telah menghidupkan kami. Kami ini adalah tulang-tulang kering yang sudah mati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menghidupkan kami kembali. Tuhan memberi rahmat, Tuhan memberi roh yang baru kepada kami. Sehingga kami hidup kembali dengan roh Tuhan yang baru. Kami rindu Tuhan, saat-saat seperti saat ini kami boleh diingatkan kembali untuk tetap berbuat baik, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami rindu Tuhan melakukan iman kami dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Kalau kami mampu, kami lakukan kepada semua orang. Tapi kalau belum mampu, kami minimal melakukan kepada teman-teman seiman kami. Teman-teman seiman kami, baik di gereja kami maupun di gereja yang lain. Sekali lagi, kuatkan iman dan percaya kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa, dan adapun pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, wabah COVID-19. Yang kedua, lansia ataupun jemaat yang sakit. Dan yang ketiga, pemerintah kita. Dan yang keempat, lanjutan Mubes GGBI. Kita akan berdoa syafaat. Disilakan.
tiba saatnya kita memberikan persembahan dan juga perpuluhan yang boleh dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam amplop atau boleh langsung ditransferkan ke bendahara. Adapun nomor rekening sudah tercantum, silakan Bapak Ibu Saudara mentransfer atau mengumpulkan terlebih dahulu dan disetorkan pada saat ibadah di gereja. Terima kasih. Bersyukur Tuhan Yesus boleh menolong ibadah kita pada pagi ini. Kita boleh memuji namanya, mendengarkan firman-Nya, bahkan menaikkan doa syafaat kita bersama. Dan tiba saatnya kita untuk menutup ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian, Bapa antarlah kami. Kita patut mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga saat ini kita sampai di bagian penutup. Dan biarlah sukacita daripada Tuhan boleh kita nikmati dan berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.